Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Tabarukan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati ketua dan segenap para pengurus Masjid Jami'ul Qahir dan juga kepada segenap guru-guru yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini, dan juga yang sama-sama saya hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin sekalian jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Qahir yang sama-sama hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teriring salam puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya, dengan wasilah, inayah, taufik wal hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita sampai hari ini, sampai dengan pagi ini, yang menjadikan kita kembali berkumpul, kembali kita dapat bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim di antara kita di dalam rangka kita melaksanakan satu kegiatan wajib kita di pagi hari yang baik ini, dengan kita hadir melaksanakan kegiatan salat subuh berjamaah, dilanjut dengan kita melaksanakan kegiatan ngaji secara berjamaah, yang tentunya mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ibadah yang kita laksanakan pagi hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan tercatatkan menjadi amal saleh kita untuk bekal kita kembali kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita sudah berada di hari ke-11 di bulan Rabiul Awal, atau kita berada di hari ini kedua di bulan Rabiul Awal ini. Tercatatkan dalam sejarah bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia pilihan, manusia teristimewa. Bahkan siapapun kita orangnya, kalau kita mau meneladani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah hidup yang akan sesuai dengan tuntunan. Sebagaimana pernah disampaikan di 2 minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana, ayat ini diawali dengan kalimat belakang. Lamnya adalah lamul ibtida' wa qad litahqiq li'annahu fi'lul nabi yadullu 'ala ta'ala. Sedangkan dalam ilmu balaghah ayat ini termasuk kalam khabar yang artinya adalah menginformasikan kepada kita sekaligus memberikan penekanan kepada kita bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri
ay mithalul a'la alladhi yajibu an taqtadi lahu fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Rasul adalah figur yang luhur, contoh yang baik yang bisa kita ikuti dalam segenap perkataan dan perbuatan. Masya Allah, ya. Bahkan sejalan dengan ayat ini, Ibu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah itu ibarat Al-Qur'an yang berjalan. Masya Allah, inilah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipastikan siapapun kita orangnya, apapun strata sosialnya, jika hidup ini dekat dengan Nabi, mau meneladani Nabi, mau melaksanakan contoh-contoh dari kepribadiannya Nabi, maka insya Allah itulah hidup yang akan mendapatkan tuntunan bahkan ridha ilahi. Amin ya rabbal alamin. Maka yang terpenting bagi kita semua adalah yuk laksanakan apa yang menjadikan sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, kebetulan di spesial Maulid kita loncat di hadis ke 1188. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan juga Sayyidah Aisyah, "Man tamassaka bis-sunnati dakhala al-jannah." Siapa orang yang mau berpegang teguh terhadap sunnahku, kata Rasulullah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada korelasinya apa dengan hadis yang dulu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sebuah kegembiraan kepada kita menjadi umatnya. Bagaimana tidak Nabi menyebutkan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi, setiap umatku itu akan masuk surga. Masya Allah. Ini girang gak kira-kira kita dengar kalimat itu? Senang gak Pak? Senang ya? Masya Allah. Setiap umatku akan masuk surga. Yang sholat masuk surga, yang gak sholat juga bisa jadi masuk surga. Yang ngaji masuk surga, yang gak ngaji juga masuk surga. Yang ibadah masuk surga, yang gak ibadah juga masuk surga. Cuma ingat, itu belum titik, baru koma. Kalau kayak gitu katanya Ustaz, enak banget yang gak sholat daripada kita yang sholat. Ternyata lagi subuh gitu, ngantuk banget. Ya Allah. Ya. Tapi maksudnya adalah kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umat itu akan masuk surga. Illa man aba, kata Nabi, kecuali orang itu gak mau masuk surga. Ini sahabat gak dengar kayak begini kan jadi bingung. Ya Rasul, emang ada orang yang gak mau masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang mau melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah, dialah orang yang ingin masuk surga. Dan orang yang tidak melaksanakan sunnahku, kata Rasulullah, dialah orang yang enggak mau masuk surga. Ternyata Pak, intinya ada orang yang enggak mau masuk surga adalah mereka orang yang tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya alhamdulillah hari ini kita mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dengan kita hadir melaksanakan kajian ataupun pengajian. Lebih daripada itu, kita melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Al-Tahir tercinta ini. Alhamdulillah, ya. Oleh karena itu di momentum yang baik ini, momentum yang istimewa ini, Maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di momentum hari dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh pribadinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yakin kalau saya tanya satu persatu di antara Bapak dan Ibu semua, jawabannya adalah sama. Kita adalah orang-orang yang cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya tanya secara globalnya dulu deh. Pak, lo cinta nggak Pak sama Nabi Pak? Hah? Sayang nggak sama Nabi? Masya
Allah. Bapaknya jawab, coba sekarang ibunya. Bu, halo, hai. Masya Allah. Saya tanya, ibu cinta gak sama Nabi Pak? Bu, sayang gak sama Nabi? Luar biasa. Sepakat semua mengatakan hari ini cinta dan sayang kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tapi yang namanya kita cinta dan sayang sama Nabi bukan cuma di mulut doang, bukan cuma retorika saja, bukan hanya dalam ucapan saja. Kita maknai cinta kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Wa li amrihi kana muttabi'an. Perintahnya kita ikuti, perintahnya kita laksanakan. Ini baru makna yang sebenarnya kita punya cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya cinta Nabi bukan cuma retorika doang ya, cinta sayang, tapi buktinya apa? Maknanya kita cinta kepada Nabi tadi dikatakan wa li amrihi kana muttabi'an. Perintahnya kita ikuti, perintahnya kita laksanakan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Ya, ngaji Nabi perintah. Salat berjamaah Nabi perintah. Baca Al-Quran Nabi perintah. Ya, baca sholawat Nabi perintah. Bersedekah Nabi perintah. Jadi semua yang diperintahkan oleh Nabi, jika betul-betul kita cinta kepada Nabi, insya Allah semua yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi ini semua dapat kita laksanakan. Insya Allah. Ya. Karena kalau kita menidda'a hubban Nabi, siapa orang yang katanya ngaku cinta kepada Nabi tapi tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, fadakwahu kadhibun, maka pengakuan cinta itu bohong, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah, insya Allah hari ini melalui pengajian di Masjid Jami Al-Tahir, kita sama-sama melaksanakan kegiatan bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun salah satu bentuk realisasi daripada kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa orang yang bersolawat kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kali kita bersolawat, Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada kita 10 kali. Maknanya solawat di sini adalah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita 10 kali. Masya Allah, alhamdulillah. Bahkan lebih daripada itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau menyebutkan aulan nasi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan kata Nabi nanti di yaumil akhir adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah. Makanya yang pernah disampaikan juga di sini Pak, amalan di akhir zaman, ya, amalan di akhir zaman yang paling utama saat ini adalah dengan kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi dan kondisi apapun, insya Allah amalan yang utama di akhir zaman adalah dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi. Alhamdulillah, yang paling sedikit kita baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mau salawat apa aja terserah kita baca. Yang penting perbanyak juga salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bacaan-bacaan salawat kita yang kita bacakan selama hidup kita di dunia, insya Allah menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti di akhir kita bisa mendapatkan pertolongan menuju jalan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sadar hidup ini banyak kurangnya, apalagi dalam bentuk ibadah. Salat kita masih belum sempurna dengan kehusuannya. Puasa kita masih masuk dalam kategori shaum awam. Haji kita belum tentu terselamatkan dari sifat riya dan lain sebagainya. Sedekah kita dan lain sebagainya. Masih banyak yang kurang dalam konsep ibadah kita kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan walaupun begitu keadaannya, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah dan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin.
indah tapi haru, indah tapi bikin haru. Apa kalimatnya? Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Allah, ya. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku kata Rasulullah untuk mereka juga umat aku kata Rasulullah dari golongan mereka orang-orang yang banyak berbuat dosa. Insyaallah mudah-mudahan walaupun dosa kita yang begitu banyak, dosa kita yang begitu besar, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira cukup karena memang waktu juga sudah siang akan melewati batas yang telah ditentukan. Mohon maaf lewat 5 menit dari setengah 6. Ridho. Insyaallah mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ya walaupun dengan kondisi terburu-buru dan singkat, tapi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum